Pernahkah kamu merasa hidup tiba-tiba terasa terlalu ramai? Bukan karena suara orang lain, tapi karena suara di kepalamu sendiri. Semua serba cepat, serba mendesak. Masalah datang bertumpuk, dan kamu bahkan tak sempat menarik napas untuk memahami satu pun di antaranya. Di saat-saat seperti itu, kita sering bertanya, bagaimana caranya tetap tenang ketika semuanya kacau? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan bagaimana tetap tenang, melainkan di mana sebenarnya ketenangan itu berada. Apakah di luar diri kita, di keadaan yang ideal, di orang-orang yang memahami kita, di situasi yang berjalan sesuai rencana, atau mungkin ketenangan itu selalu ada di dalam diri. Hanya saja kita terlalu sibuk mendengarkan kekacauan di luar, hingga lupa menemukannya kembali. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam, bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, namun kita selalu bisa mengarahkan bagaimana kita menanggapinya. Dan dari situlah ketenangan sejati lahir, bukan dari keadaan yang sempurna, tapi dari pikiran yang terarah. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar menata cara berpikir, bukan untuk menghindari badai, tapi agar mampu berdiri tenang di tengahnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena rahasia ketenangan bukan tentang dunia yang berhenti kacau, melainkan tentang diri yang berhenti ikut kacau bersama dunia. Kita sering bermimpi tentang hidup yang tenang, bangun pagi tanpa beban, menjalani hari tanpa masalah, dan tidur malam tanpa pikiran yang berisik di kepala. Seolah-olah ketenangan adalah keadaan di mana semuanya berjalan sesuai keinginan kita, tanpa gangguan, tanpa kekhawatiran, tanpa kejutan yang tidak diundang. Tapi, jika kita jujur, hidup tidak pernah sepenuhnya seperti itu, bukan? Selalu ada sesuatu yang datang tanpa diminta. Rencana yang berubah tiba-tiba, orang yang mengecewakan, situasi yang tidak adil, atau sekadar hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai keinginan kita. Dan disitulah banyak orang merasa kehilangan arah. Karena mereka mengira hidup yang tenang berarti hidup yang sempurna. Padahal, ketenangan sejati justru muncul ketika kita mulai menerima bahwa hidup memang tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Setiap fase kehidupan punya bentuk kekacauannya sendiri. Ketika kita muda, kita cemas soal masa depan. Ketika mulai dewasa, kita sibuk mengejar kestabilan. Dan ketika sudah mulai mapan, kita mulai takut kehilangan apa yang sudah kita bangun. Ketenangan seolah menjauh setiap kali kita berusaha menggenggamnya lebih erat. Kita sering berkata, aku akan tenang kalau pekerjaanku sudah stabil. Atau, aku akan tenang kalau hubunganku sudah bahagia. Dan kadang, aku akan tenang kalau masalah ini sudah selesai. Namun setiap kali satu hal selesai, ada hal lain yang muncul menggantikan. Seakan-akan hidup selalu punya alasan baru untuk menguji keseimbangan kita. Mungkin bukan hidup yang salah, mungkin cara pandang kitalah yang membuat kita terus gelisah. Hidup tidak pernah berjanji akan sunyi dari masalah, tapi hidup selalu memberi kesempatan bagi kita untuk belajar dari setiap kekacauan yang datang. Dan di sanalah rahasia ketenangan itu bersembunyi, bukan dalam keheningan yang sempurna, tapi dalam kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah kebisingan dunia. Coba perhatikan alam. Laut tidak selalu tenang, tapi ia selalu kembali jernih setelah badai. Langit tidak selalu cerah, tapi awan hitam pun tidak pernah menetap selamanya. Demikian juga dengan diri kita. Kita tidak perlu memaksa hidup menjadi stabil sepanjang waktu. Karena kestabilan sejati bukan tentang keadaan yang berhenti berubah, melainkan tentang diri yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Stoikisme mengajarkan, jangan berharap hidup menjadi mudah, tapi berharaplah agar dirimu menjadi kuat. Karena semakin kita menolak realitas bahwa hidup penuh ketidakpastian, semakin kita lelah melawannya. Sementara ketika kita mulai menerimanya, kita justru mulai menemukan ruang untuk bernapas di tengah kekacauan itu sendiri. Ketenangan tidak berarti tidak ada suara, tapi tentang kemampuan untuk tetap mendengarkan suara hati, meski di tengah kebisingan. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tapi tentang kemampuan untuk tidak kehilangan arah meski masalah datang silih berganti. Mungkin yang perlu kita ubah bukan dunia di luar, tapi definisi ketenangan di dalam diri. Bukan lagi, aku akan tenang kalau semuanya berjalan baik.
melainkan aku akan tetap tenang meski tidak semuanya berjalan baik. Perbedaan kecil dalam cara berpikir ini bisa mengubah segalanya. Karena saat kita berhenti menuntut dunia untuk tenang, kita mulai menemukan bahwa ketenangan itu ternyata bisa tumbuh dari dalam. Bahkan saat hidup sedang paling berantakan. Bayangkan jika laut menolak ombak, ia tidak akan pernah menjadi laut. Demikian juga kita, jika kita menolak kekacauan, kita tidak akan pernah benar-benar hidup. Kekacauan adalah bagian dari ritme kehidupan. Dan ketenangan bukan berarti mematikan ritme itu, tapi menari selaras dengannya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari hidup yang sempurna, sampai lupa bahwa hidup yang utuh justru adalah hidup yang tidak sempurna, tapi dijalani dengan kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu bergerak, berubah, dan tidak ada yang kekal. Kesadaran bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memandang dan merespons segala hal itu. Ketika kesadaran itu hadir, sesuatu di dalam diri mulai melunak. Kita berhenti mengeluh tentang apa yang tidak bisa diubah. Kita mulai belajar mengamati tanpa langsung bereaksi. Dan perlahan, ketenangan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kita cari, tapi menjadi sesuatu yang tumbuh alami dalam diri. Hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa badai, tapi tentang menjadi seseorang yang mampu tetap tegak meski badai datang. Ketenangan bukanlah hadiah di ujung jalan, tapi cara kita berjalan di setiap langkah. Jadi jika hidupmu terasa kacau saat ini, jangan buru-buru menolaknya. Mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Mungkin justru itu undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Cinta Eximbersaints menuntut dunia berhenti bergolak dan mulai belajar menenangkan arus di dalam pikiranmu sendiri. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup terasa tenang bukan keadaan di luar, melainkan keyakinan di dalam diri bahwa apapun yang terjadi, kamu mampu menghadapinya. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana tapi mendalam, bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk terasa damai. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya, menerima apa adanya, dan mengarahkan pikiranmu agar tidak lagi melawan, melainkan berjalan seirama dengan kehidupan itu sendiri. Itulah awal dari ketenangan sejati, bukan karena hidup tiba-tiba tenang, tapi karena kamu berhenti berharap ia akan berhenti kacau. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, sebab hidup tidak pernah menjanjikan keheningan, tapi ia selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang mau belajar untuk menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuknya. Ada hal yang sering kita lupakan, padahal sederhana. Tidak semua hal di dunia ini berada dalam kendali kita. Tapi entah mengapa sebagian besar kegelisahan manusia justru lahir dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin hasil dari usaha selalu sesuai rencana. Kita ingin dunia berjalan dengan cara yang masuk akal bagi kita. Dan ketika kenyataan tidak berpihak pada keinginan itu, kita merasa cemas, marah, kecewa, bahkan putus asa. Disinilah stoikisme memberi pelajaran yang sangat penting. Sederhana tapi mendalam. Ada dua hal dalam hidup ini, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Dan kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk membedakan keduanya. Coba pikirkan sejenak. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa mengendalikan masa lalu, tidak bisa mengendalikan cara orang memperlakukan kita, atau bagaimana dunia memperlakukan keadilan. Namun kita selalu punya kendali penuh atas bagaimana kita menanggapi semuanya. Itulah inti dari ketenangan yang sejati. Bukan ketika dunia berhenti berubah, tapi ketika kita berhenti berusaha mengendalikan dunia. Kita sering berkata, "Aku akan bahagia kalau dia berubah." Atau, "Aku akan tenang kalau keadaannya lebih baik." Tapi kalimat-kalimat seperti itu membuat kebahagiaan dan ketenangan kita bergantung pada sesuatu di luar diri. Dan selama itu terjadi, kita akan selalu menjadi tawanan keadaan. Hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kita belajar menerima fakta bahwa kita tidak bisa mengubah semua hal, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan hal yang memang tidak bisa diubah, agar energi kita bisa difokuskan pada hal yang bisa. Bayangkan seseorang yang sedang berlayar di tengah laut. Angin bisa berubah arah kapan saja.
Ombak bisa datang tanpa peringatan, tapi ia tetap punya kendali atas kemudi di tangannya. Jorinda bisa memerintah laut, tapi ia bisa menyesuaikan arah perahunya. Begitulah hidup, laut tidak selalu ramah, tapi kita selalu punya kendali atas arah yang kita pilih. Kita sering lupa bahwa ketenangan bukan datang dari keadaan yang patuh pada kita, melainkan dari kemampuan untuk tetap teguh meski keadaan menentang. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan energi hanya karena kita menolak menerima. Kita terus memikirkan hal-hal yang sudah lewat, berharap semuanya bisa diulang. Kita terus marah pada orang yang tidak berubah, seolah kemarahan bisa memaksa mereka menjadi seperti yang kita mau. Kita terus mencemaskan masa depan, padahal sebagian besar kekhawatiran itu hanya hidup di kepala kita sendiri. Jika kita mau berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini bisa ku kendalikan? Dan menjawab dengan jujur, mungkin separuh dari beban yang kita pikul akan terasa berkurang. Karena sebagian besar penderitaan bukan datang dari kenyataan, tapi dari perlawanan terhadap kenyataan itu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sedarik suasana dan anggamu dengan bimbing diburain dekonan. Kata-kata itu sederhana, tapi setiap kali kita benar-benar memahaminya, hidup berubah arah. Ketika seseorang menyinggungmu, kamu tidak bisa mengendalikan perkataannya, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan kata itu menenggelamkan kedamaianmu. Ketika rencana gagal, kamu tidak bisa mengendalikan hasilnya, tapi kamu bisa memilih untuk belajar dari kegagalan itu, bukan membiarkannya mematahkan semangatmu. Dan ketika sesuatu di luar kehendakmu terjadi, kamu bisa memilih untuk berkata, aku tidak menyukai ini, tapi aku bisa menanggungnya. Dari kalimat sederhana itu, kekuatan batin mulai tumbuh. Mengendalikan yang bisa dikenali dan menerima yang tidak bisa diubah adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Karena di saat kamu berhenti mengikat dirimu pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, kamu berhenti menjadi budak dari keadaan. Kamu menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Namun tentu ini bukan hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk menguasai segalanya. Kita terbiasa dengan gagasan bahwa kita harus mampu membuat semuanya sesuai keinginan. Padahal, justru dalam ketidakmampuan itu kita belajar rendah hati. Kita belajar bahwa dunia tidak berputar mengikuti kehendak kita, dan dari kerendahan hati itulah ketenangan mulai tumbuh. Cobalah mengamati hidup sehari-hari. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk marah pada hal-hal kecil yang sebenarnya di luar kendali. Kemacetan di jalan, cuaca yang tak menentu, orang yang lambat merespons. Hal-hal itu tampak sepele, tapi justru di sanalah latihan sejati dimulai. Karena ketenangan bukan dibangun dari teori besar, melainkan dari kesadaran kecil yang dipraktikkan setiap hari. Setiap kali kamu menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan, tanyakan dua hal sederhana. Apakah aku bisa mengubah ini? Jika iya, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan itu saja. Kedengarannya mudah, tapi di sanalah inti dari kedewasaan batin berada. Ketika kita mulai hidup berdasarkan prinsip itu, kita berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita berhenti memaksakan kendali atas dunia, dan mulai menata kendali atas diri. Dan perlahan kekacauan yang dulu terasa besar, mulai mengecil. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita sudah berubah. Mungkin inilah arti sebenarnya dari arahkan pikiranmu. Bukan untuk mengontrol dunia, tapi untuk mengarahkan diri agar tidak dikendalikan oleh dunia. Sebab ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun dari dalam. Ketika kita tahu mana yang harus dipegang dan mana yang harus dilepaskan, hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tapi hidup juga tidak sekejam yang kita bayangkan. Yang membuatnya terasa berat adalah upaya kita untuk mengubah hal-hal yang memang ditakdirkan di luar kuasa kita. Begitu kita belajar membedakan antara keduanya, kita mulai menemukan sesuatu yang tak tergoyahkan. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas diri. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kita menjadi saksi yang tenang di tengahnya. Itulah rahasia kecil dari ketenangan yang besar. Belajar mengendalikan yang bisa dikenali, dan menerima yang tidak bisa diubah. Karena pada akhirnya, dunia akan terus bergerak, orang akan terus berubah, dan hidup akan tetap berjalan dengan caranya sendiri.
Tapi selama kamu bisa mengarahkan pikiranmu, selama kamu bisa memilih bagaimana merespons, kamu akan tetap memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketenangan di dalam dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena tidak ada kekacauan yang benar-benar berkuasa atas diri yang tahu di mana letak kendalinya. Pernahkah kamu menyesal setelah berkata sesuatu dalam keadaan emosi? Atau melakukan sesuatu yang seandainya bisa diulang, kamu ingin menahannya beberapa detik saja? Lebih lama, kita semua pernah mengalaminya. Momen di mana kita bereaksi begitu cepat, begitu spontan, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Dan setelah semuanya reda, yang tersisa hanya penyesalan dan pertanyaan kecil dalam hati. Kenapa aku tidak bisa lebih tenang? Ketenangan bukan tentang tidak memiliki emosi. Ketenangan adalah tentang tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali atas diri kita. Disinilah perbedaan besar antara bereaksi dan merespons. Bereaksi adalah naluri, cepat, spontan, tanpa pikir panjang. Merespons adalah kesadaran, tenang, jernih, dan berakar pada pemahaman. Hewan bereaksi. Manusia dengan kesadarannya punya kemampuan untuk memilih respons. Namun seringkali kita lupa menggunakan kemampuan itu. Kita hidup di bawah kendali impuls, rasa takut, marah, kecewa, dan ego yang ingin selalu membalas. Stoikisme mengajarkan bahwa di antara kejadian dan reaksi selalu ada ruang. Ruang kecil yang sering terlewat karena kita terburu-buru. Tapi justru di ruang itulah kebebasan kita berada. Kebebasan untuk memilih apakah kita akan menjadi hamba dari emosi atau penguasa atas diri sendiri. Bayangkan ini, seseorang menghina kamu. Kata-katanya kasar, tidak adil, bahkan menyakitkan. Secara naluriah, reaksi pertama adalah marah. Tubuh tegang, dada panas, pikiran langsung mencari cara untuk membalas. Tapi jika kamu berhenti sejenak, satu tarikan napas saja, kamu akan menemukan ruang di antara stimulus dan reaksi. Ruang untuk bertanya, apakah aku harus menanggapi ini dengan kemarahan? Apakah itu akan membuatku lebih baik? Atau justru kehilangan kendali? Dalam satu detik kesadaran itu, kamu memutus rantai reaksi. Kamu mengubah arah dari sekadar bereaksi menjadi merespons. Dan disitulah letak kekuatan sejati manusia. Banyak orang berpikir bahwa menahan diri adalah kelemahan. Padahal, justru disitulah kekuatan terbesar berada. Karena siapapun bisa marah, tapi butuh kendali yang luar biasa. Untuk tetap tenang ketika segala sesuatu memancing emosi. Reaksi cepat seringkali membuat kita merasa menang sesaat, tapi respon yang sadar memberi kita kemenangan yang lebih dalam. Kemenangan atas diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, yang menyakiti kita bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menilainya. Dan penilaian itu muncul dari respons, bukan reaksi. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dunia berikan kepada kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menanggapinya. Dan itulah yang membedakan orang yang hidup dengan kesadaran dari mereka yang hidup dalam kebiasaan. Ketika kita hidup dengan kesadaran, kita berhenti menjadi budak dari suasana hati. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi perlu dibalas. Tidak semua emosi perlu dituruti. Ketenangan bukan berarti tidak peduli. Tapi kemampuan untuk memilih dengan sadar kapan harus peduli. Dan kapan harus melepaskan. Bayangkan pikiranmu seperti lautan. Ketika ombak datang, berupa emosi, tekanan, atau kata-kata orang lain, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa ikut terombang-ambing dan tenggelam bersama ombak, atau kamu bisa diam, menjadi dasar laut yang tetap tenang, membiarkan ombak lewat tanpa kehilangan kedalamanmu. Melatih diri untuk tidak bereaksi adalah latihan seumur hidup. Karena setiap hari dunia memberi kita ujian kecil. Seseorang memotong antrean, komentar pedas di media sosial, kegagalan, atau berita yang membuat kita cemas. Dan di setiap momen itu, kita punya kesempatan untuk memilih, bereaksi atau merespons. Setiap kali kita memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas dan bertanya, apa pilihan terbaik yang bisa kulakukan sekarang? Kini kita sedang menumbuhkan kekuatan batin yang luar biasa. Sebuah kekuatan yang tidak berisik tapi tegas. Tidak tampak di luar tapi terasa di dalam. Respon yang sadar bukan berarti diam tanpa tindakan. Kadang justru dengan merespons dengan jernih,
Tindakan kita jadi lebih bijak, lebih tepat, dan lebih kuat. Kita tidak lagi bertindak karena emosi sesaat, tapi karena pemahaman yang dalam. Ketika seseorang menantangmu dengan kemarahan, kamu bisa memilih untuk menjadi cermin, tidak memantulkan kemarahan itu kembali, tapi menetralkannya dengan ketenangan. Ketika hidup memberikan kejutan yang tak diinginkan, kamu bisa memilih untuk berkata, "Aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa mengubah caraku melihatnya." Dan perlahan, kamu akan menyadari bahwa dunia tidak lagi memiliki kekuasaan sebesar dulu atas dirimu. Karena semakin kamu belajar merespons dengan kesadaran, semakin kamu menyadari bahwa kendali sejati bukan berada di luar, tapi di dalam. Latihan sederhana bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saat emosi naik, tarik napas dalam. Jangan langsung berbicara, jangan langsung bertindak. Tunggu sebentar, biarkan kesadaran mengambil alih. Tanyakan pada diri, apakah ini keputusan dari ketenangan atau dari reaksi sesaat? Kamu akan terkejut betapa banyak kekacauan bisa dihindari hanya dengan 1 detik kesadaran. Tidak bereaksi bukan berarti membiarkan dunia berjalan sesuka hati tanpa pendirian. Sebaliknya, itu adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Kemampuan untuk tetap tenang tanpa kehilangan arah. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukan berarti tidak ada badai, tapi kemampuan untuk tetap jernih dalam badai. Semakin kamu berlatih, semakin ruang di antara kejadian dan tindakanmu menjadi lebih luas. Dan semakin luas ruang itu, semakin besar kebebasanmu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh situasi, tapi oleh kesadaranmu sendiri. Mungkin inilah yang dimaksud Epictetus ketika berkata, "Tidaklah penting apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya." Hidup akan terus memberikan berbagai macam situasi, menyenangkan, menyakitkan, tidak adil, atau bahkan absurditas yang tak bisa dijelaskan. Tapi di tengah semua itu, kamu selalu punya satu hak yang tidak bisa diambil siapapun. Hak untuk memilih responsmu. Dan disitulah letak ketenangan sejati. Ketika kamu bisa menatap badai tanpa terburu-buru menangkisnya, ketika kamu bisa mendengarkan kritik tanpa harus membalas dengan amarah, ketika kamu bisa menanggung rasa sakit tanpa mengubahnya menjadi kebencian. Karena yang membedakan orang yang damai dan yang gelisah bukan jumlah masalah yang mereka hadapi, melainkan cara mereka merespons setiap masalah itu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena di dunia yang terus memancing reaksi, orang yang mampu merespons dengan kesadaran akan selalu memiliki kekuatan yang paling tenang. Dan justru karena itulah yang paling kuat. Pernahkah kamu berpikir, kenapa 2 orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi merasakannya sangat berbeda? Satu orang tetap tenang saat badai datang, sementara yang lain panik bahkan sebelum hujan benar-benar turun. Apakah itu karena hidup memperlakukan mereka berbeda? Tidak selalu. Seringkali, yang membuat hidup terasa kacau bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan apa yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Dunia luar jarang benar-benar setenang yang kita mau, tapi kekacauan terbesar seringkali lahir bukan dari keadaan, melainkan dari tafsir kita terhadap keadaan itu. Itulah sebabnya Stoikisme menekankan satu hal sederhana. Pikiranlah sumber kekacauan, bukan dunia di luar. Kita sering mengira ketenangan akan datang kalau keadaan membaik. Kalau masalah selesai, kalau orang berubah, kalau hidup jadi lebih adil. Tapi waktu berlalu dan kita menyadari, setiap kali satu masalah selesai, masalah lain datang menggantikannya. Ketenangan yang kita tunggu-tunggu seolah selalu menunggu nanti. Tapi nanti itu tak pernah benar-benar tiba. Karena yang perlu dibenahi bukan keadaan, tapi cara kita memandang keadaan itu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, tapi oleh penilaianmu tentang hal itu. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Kata-kata itu mengandung kebebasan yang luar biasa. Kita tidak bisa selalu mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah bagaimana dunia itu hidup di dalam kepala kita. Pikiran manusia punya kekuatan besar. Dia bisa menciptakan surga dari kenyataan yang sederhana, atau neraka dari situasi yang sebenarnya tidak seburuk itu. Dan seringkali, tanpa sadar, kita menciptakan neraka kita sendiri. Dari asumsi, dari ketakutan, dari kekhawatiran yang belum tentu terjadi.
berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengulang kejadian di masa lalu di kepala kita, menyesali kata-kata yang sudah terucap, memutar ulang momen pahit yang sebenarnya sudah selesai, atau mencemaskan hal-hal yang belum tentu akan datang. Kita hidup seperti tahanan di dalam pikiran sendiri. Padahal dunia luar seringkali tidak seburuk yang kita bayangkan. Kekacauan tidak selalu datang dari luar. Teori tumbuh dari dalam. Dari kebiasaan pikiran yang terus memperbesar masalah, mempermainkan rasa takut, dan mengulang luka lama. Pikiran seperti gelas air. Kalau kamu terus mengaduknya, airnya akan keruh. Tapi jika kamu diamkan sejenak, kekeruhan itu akan mengendap dan airnya menjadi jernih kembali. Begitu juga dengan batin. Semakin kita belajar menenangkan pikiran, semakin jernih kita melihat kenyataan apa adanya. Bukan kenyataan yang sudah terdistorsi oleh tafsir, pri-senggakemu atau emosi. Kadang dunia tidak sedang melawanmu, tapi pikiranmu lah yang terus menciptakan perlawanan di dalam. Ketika seseorang tidak setuju denganmu, pikiranmu berkata, "Dia menolak aku." Padahal mungkin dia hanya berbeda pandangan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiranmu berkata, "Aku gagal." Padahal mungkin itu hanya arah baru yang belum kamu pahami. Pikiran adalah penerjemah realitas, dan ketenangan tergantung pada seberapa jernih penerjemahan itu dilakukan. Stoikisme mengajarkan untuk melihat hal sebagaimana adanya, see things as they are. Tanpa tambahan, tanpa drama, tanpa narasi berlebihan. Karena seringkali, penderitaan muncul bukan dari kenyataan, melainkan dari cerita yang kita tambahkan pada kenyataan itu. Lihatlah kehidupan sehari-hari. Kita sering memikirkan hal kecil hingga menjadi beban besar. Seseorang tidak membalas pesan, dan pikiran kita langsung berlari jauh. Apakah dia marah? Fungsi melakukan kesalahan. Padahal mungkin dia hanya sibuk. Kita mendengar komentar ringan, dan pikiran kita menafsirkannya sebagai hinaan. Padahal mungkin tidak ada maksud apapun di baliknya. Begitulah cara pikiran menciptakan badai. Bukan dari kenyataan, tapi dari tafsir yang berlebihan. Dan semakin kita percaya pada tafsir itu, semakin kita menjauh dari ketenangan. Untuk memahami bahwa pikiranlah sumber kekacauan, kita harus berani melihat ke dalam. Berani mengamati isi kepala kita sendiri tanpa langsung mempercayainya. Tidak semua yang kita pikirkan adalah kebenaran. Tidak semua yang kita rasakan perlu diikuti. Kadang pikiran hanyalah riuh dari ketakutan lama yang terus berputar karena tidak pernah kita sadari. Kesadaran adalah kunci. Ketika kamu sadar bahwa pikiranmu sedang menciptakan cerita yang tidak perlu, kamu bisa berhenti menambah narasi dan mulai mengembalikan semuanya ke realitas. Realitasnya mungkin sederhana. Hanya ada kata, hanya ada kejadian, hanya ada momen sekarang. Dan di momen sekarang seringkali tidak ada masalah besar, hanya pikiran yang sibuk membesar-besarkan. Latih dirimu untuk bertanya, apakah yang terjadi benar-benar seburuk yang kupikirkan? Apakah ini kenyataan atau hanya penafsiran pikiran? Setiap kali kamu bertanya seperti itu, kamu sedang membungkam kekacauan yang diciptakan oleh kepalamu sendiri. Ketenangan sejati muncul ketika kita berhenti mempercayai semua yang dipikirkan pikiran. Kita mulai menjadi pengamat, bukan tawanan. Ketika pikiran mulai menciptakan kekacauan, kita bisa berkata, ini hanya pikiran. Kita harus mengikutinya. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa dunia di luar tidak selalu berubah, tapi dunia di dalammu menjadi jauh lebih damai. Kamu tetap menghadapi masalah yang sama, tapi caramu memandangnya berubah. Dan perubahan pandangan itu mengubah segalanya. Dunia luar tidak pernah menjamin ketenangan, tapi dunia dalam, pikiran yang jernih dan terkendali, bisa membuat bahkan situasi paling sulit terasa ringan. Ketika pikiranmu tidak lagi menjadi musuhmu, kamu akan menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Kamu akan mulai memahami bahwa yang perlu ditenangkan bukan hidupmu, tapi pikiranmu tentang hidup itu. Ketenangan bukan berarti tidak berpikir, tapi berpikir dengan jernih, tanpa terseret oleh setiap gelombang emosi dan asumsi. Ketika pikiranmu bisa melihat kenyataan apa adanya, tanpa tambahan cerita, disitulah kekacauan berhenti. Dan mungkin itulah rahasia terbesar dari semua ajaran Stoik, bahwa dunia tidak perlu berubah agar kita bisa damai. Kita hanya perlu menata cara berpikir kita tentang dunia. Arahkan pikiranmu,
Temukan ketenanganmu, karena begitu kamu menyadari bahwa sumber kekacauan ada di dalam kepala, kamu juga akan menyadari bahwa sumber ketenangan pun ada di tempat yang sama. Pernahkah kamu merasa marah, kecewa, atau sedih, lalu berkata pada diri sendiri, "Kenapa aku harus merasa seperti ini?" Atau mungkin, "Aku benci diriku karena masih terpengaruh hal sepele seperti itu." Kita hidup di zaman yang penuh dengan tuntutan untuk selalu positif, seolah-olah emosi seperti marah, sedih, takut, atau kecewa adalah tanda kelemahan, sesuatu yang harus segera disembunyikan atau dihapus. Padahal, emosi tidak pernah menjadi musuh kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak sadar sedang dikuasai olehnya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menekan emosi. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengamati emosi, tanpa harus menjadi emosi itu sendiri. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi sungai. Arus air mengalir deras membawa ranting, daun, dan buih yang berputar di permukaannya. Emosi itu seperti arus sungai. Mereka datang, mengalir, dan pergi. Tapi masalahnya, kebanyakan dari kita tidak berdiri di tepi sungai. Kita terjun ke dalam arusnya, terbawa oleh emosi itu, dan tenggelam di dalamnya. Kita tidak lagi berkata, "Aku sedang merasa marah," melainkan, "Aku marah." Kita tidak lagi berkata, "Aku sedang sedih," melainkan, "Aku adalah kesedihan itu." Dan disitulah letak penderitaan yang sebenarnya. Bukan karena marah, bukan karena sedih, tapi karena kita kehilangan jarak antara diri kita dan perasaan yang sedang kita alami. Ketika kita belajar mengamati emosi, sesuatu yang ajaib terjadi. Kita mulai menyadari bahwa emosi hanyalah tamu. Mereka datang membawa pesan, lalu pergi jika kita tidak memaksanya tinggal. Marah bisa mengajarkan tentang batas. Takut bisa mengingatkan kita pada kehati-hatian. Sedih bisa membuat kita lebih memahami kedalaman hati manusia. Emosi jika diamati dengan tenang bukanlah musuh, tapi guru. Namun, jika kita menolak mereka atau malah dikuasai olehnya, kita kehilangan pelajarannya. Kita terjebak di dua ekstrim, menekan atau meledak. Dan keduanya sama-sama menjauhkan kita dari ketenangan. Melatih diri untuk mengamati emosi berarti melatih kesadaran untuk tidak langsung bereaksi. Saat marah datang, sadari, aku sedang merasa marah, bukan aku adalah kemarahan. Karena kalimat kecil itu mengubah segalanya. Ilya Wasbari jarawan antara perasaan dan identitas. Ia memulihkan kendali yang sempat hilang. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang hal-hal itu. Dan pendapat itu seringkali dipengaruhi oleh emosi yang sedang bergejolak. Ketika emosi memimpin pikiran, logika menjadi kabur, dan kita kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan dengan jernih. Tapi ketika kita mulai sadar, kita bisa melihat emosi seperti awan yang lewat di langit. Mereka bisa gelap, bisa berat, tapi langit di baliknya selalu tetap luas. Langit itu adalah kesadaran kita, bagian dari diri yang selalu tenang, tak tersentuh oleh badai emosi apapun. Namun, menjadi pengamat emosi bukan berarti menjadi dingin atau tidak berperasaan. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih manusiawi. Karena kita mulai memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Kita hanya tidak lagi membiarkan mereka menentukan siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Saat kamu sedih, izinkan dirimu merasakannya, tapi juga sadari bahwa kamu sedang mengalaminya. Saat kamu marah, rasakan getarannya, tapi juga sadari bahwa itu hanyalah energi yang akan berlalu. Kesadaran itu seperti tangan lembut yang memegang bahumu dan berkata, "Aku tahu kamu sedang merasa berat, tapi ini akan berlalu." Dan benar, semuanya akan berlalu. Tidak ada emosi yang kekal, tidak ada perasaan yang abadi. Yang membuatnya terasa begitu berat adalah karena kita menolak atau melawan keberadaannya. Padahal, seperti ombak, emosi akan tenang sendiri kalau tidak terus diaduk. Stoikisme mengajarkan apatheia, bukan dalam arti tidak merasa apa-apa, tetapi dalam arti tidak dikuasai oleh perasaan. Kita tetap bisa merasakan, tapi dengan kesadaran penuh. Kita membiarkan emosi datang dan pergi, tanpa kehilangan pusat diri kita. Latihan kecil bisa dimulai dari hal sederhana. Setiap kali kamu merasa sesuatu yang kuat, marah,
takut, cemburu, kecewa. Tarik napas pelan, lalu katakan pada diri sendiri, ini hanyalah perasaan yang sedang lewat. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi. Mungkin jantung berdebar, tangan gemetar, atau dada terasa sempit. Sadari semua itu tanpa menilai. Biarkan ada, biarkan lewat. Kesadaran seperti ini adalah bentuk tertinggi dari ketenangan, karena kamu tidak lagi terombang-ambing oleh emosi, tapi juga tidak menolak keberadaannya. Kamu menjadi saksi yang tenang di tengah gelombang batin. Lihatlah orang-orang yang paling damai, yang kamu kenal. Mereka wasian orang yang tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, atau tidak pernah takut. Mereka hanya belajar untuk tidak menjadi satu dengan emosi itu. Mereka belajar menatap perasaan mereka dengan jernih, lalu memilih untuk bertindak dengan tenang, bukan dengan tergesa. Ketika kamu bisa mengamati emosi tanpa menjadi emosi itu sendiri, kamu akan menemukan bahwa setiap perasaan yang datang, bahkan yang menyakitkan sekalipun, punya ruang untuk dimengerti. Kamu tidak lagi menolak pengalaman hidupmu. Kamu menerimanya sepenuhnya dengan kesadaran. Dan disitulah kamu menemukan kebebasan batin. Karena tidak ada yang lebih membebaskan daripada mengetahui bahwa apapun yang terjadi di luar dan apapun yang bergolak di dalam, kamu tetap punya ruang di dalam diri yang tidak bisa disentuh oleh badai itu. Itulah inti dari ketenangan yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Bukan untuk menjadi batu tanpa rasa, tapi menjadi manusia yang bisa merasakan segalanya tanpa kehilangan dirinya. Ketika kamu marah, kamu tahu kamu sedang marah. Ketika kamu sedih, jadi kamu tahu kamu sedang sedih. Dan ketika kamu bahagia, kamu tahu kebahagiaan itu pun tidak perlu digenggam terlalu erat. Semuanya datang dan pergi, dan kamu tetap menjadi pusat yang tenang di tengahnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hidup bukan tentang menolak emosi, tapi tentang memahami bahwa kamu bukan emosi itu. Kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Dan selama kamu sadar, kamu selalu punya kendali atas dirimu sendiri. Ketenangan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia bukan hadiah yang datang tiba-tiba di tengah kekacauan hidup. Ia lahir dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, konsistensi dalam hal-hal kecil. Kita sering berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan langkah besar. Kita ingin menjadi lebih tenang, tapi kita menunggu momen yang tepat. Kita ingin menjadi kuat secara mental, tapi kita menunggu keadaan membaik dulu. Padahal, keteguhan, fondasi dari ketenangan sejati, tidak tumbuh dari momen spektakuler. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, Stoikisme mengajarkan bahwa disiplin sehari-hari adalah bentuk latihan jiwa. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam jurnal pribadinya setiap pagi. Ia mengingatkan dirinya sendiri tentang kefanaan, tentang tanggung jawab, tentang ketenangan. Bukan karena ia sedang berusaha tampil bijak, tapi karena ia tahu, pikiran manusia mudah goyah tanpa pengulangan yang sadar. Kita semua punya badai masing-masing. Dan seperti seorang pelaut, kita butuh latihan setiap hari untuk belajar mengendalikan kapal kita sendiri. Latihan itu tidak harus besar, bahkan hal sederhana seperti bangun pagi tepat waktu, menulis rasa syukur, atau sekadar mengambil jeda sebelum bereaksi bisa menjadi latihan keteguhan. Kita sering meremehkan kekuatan rutinitas kecil, padahal kebiasaan sederhana itulah yang secara perlahan membangun fondasi batin yang kuat. Misalnya, saat kamu memutuskan untuk tidak langsung membuka ponsel setelah bangun tidur, kamu sedang melatih kendali. Saat kamu memilih untuk tetap melakukan hal yang penting, meski sedang malas, kamu sedang melatih disiplin. Dan saat kamu berhenti sejenak sebelum menanggapi seseorang dengan emosi, kamu sedang melatih kesadaran. Setiap tindakan kecil itu, jika dilakukan terus-menerus, menjadi pondasi keteguhan. Seperti otot yang tumbuh bukan karena satu kali angkat beban berat, tapi karena latihan yang diulang setiap hari. Stoikisme percaya bahwa hidup adalah latihan. Hidup bukan tempat untuk mencapai kesempurnaan, melainkan tempat untuk terus melatih diri, agar tidak mudah terguncang oleh dunia luar. Karena hanya dengan latihanlah, kita bisa menjadi orang yang tetap tenang,
bahkan saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita tidak bisa berharap menjadi kuat secara batin hanya karena membaca buku bijak atau mendengar kata-kata motivasi. Kekuatan itu tidak lahir dari pengetahuan, tapi dari penerapan, dari tindakan kecil yang terus kita ulang sampai menjadi bagian dari diri kita. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan bahwa kamu seorang filsuf, tunjukkan melalui tindakanmu." Dan tindakan itu bisa sesederhana, menjaga rutinitas yang membuat pikiranmu tetap terarah. Misalnya, setiap pagi kamu meluangkan waktu 5 menit untuk diam, bernapas, dan menata pikiranmu. Itu bukan sekadar kebiasaan, itu adalah latihan batin. Kamu sedang menyiapkan dirimu untuk menghadapi hari dengan kesadaran, bukan dengan reaksi. Atau ketika kamu menulis jurnal malam hari, merenungkan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu syukuri, dan apa yang perlu kamu perbaiki. Itu juga bentuk latihan. Karena setiap kali kamu menulis, kamu sedang berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu sedang melatih kejujuran batin dan ketenangan dalam memahami perjalanan hidupmu. Banyak orang ingin kedamaian, tapi mereka tidak mau berdisiplin dalam kebiasaan yang menumbuhkan kedamaian itu. Padahal, kedamaian tidak muncul dari teori. Ia muncul dari kebiasaan yang melatih kestabilan. Ketenangan adalah hasil sampingan dari hidup yang tertata. Dan hidup yang tertata bukan tentang jadwal yang padat, tapi tentang kesadaran dalam menjalani rutinitas yang bermakna. Kita sering berpikir bahwa rutinitas membuat hidup terasa membosankan. Padahal, bagi jiwa yang ingin tenang, rutinitas justru adalah jangkar yang menstabilkan. Di tengah dunia yang berubah cepat, rutinitas sederhana seperti meditasi, menulis, berolahraga ringan, atau membaca buku bijak bisa menjadi cara untuk kembali ke pusat diri. Setiap kali kamu mengulangi rutinitas itu, kamu sedang memperkuat kesabaranmu. Setiap kali kamu menepati komitmen kecil, kamu sedang membangun rasa hormat pada dirimu sendiri. Dan ketika rasa hormat itu tumbuh, kamu akan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Keteguhan bukan berarti keras kepala. Keteguhan adalah kemampuan untuk tetap pada jalur nilai-nilai kita, bahkan ketika emosi, situasi, dan godaan ingin menarik kita keluar. Dan itu tidak bisa lahir tanpa latihan. Seorang stoik tidak menunggu keadaan ideal untuk berlatih ketenangan. Ia berlatih justru di tengah kekacauan. Ia tahu bahwa badai adalah tempat terbaik untuk mengasah kendali diri. Seperti pedang yang ditempa oleh api, jiwa yang tenang ditempa oleh disiplin. Latihannya bisa sesederhana ini. Setiap kali merasa ingin menyerah, tahan sebentar. Setiap kali ingin bereaksi cepat, tarik napas dulu. Setiap kali kecewa pada hasil, fokus pada proses. Hal-hal kecil seperti itu membangun keteguhan tanpa kamu sadari. Dan ketika badai besar benar-benar datang, kamu tidak lagi panik, karena dirimu sudah terlatih untuk tetap berdiri tegak. Kebiasaan sederhana adalah bentuk cinta diri yang paling sunyi tapi paling dalam. Karena setiap kali kamu memilih untuk menjaga rutinitas yang sehat, kamu sedang berkata pada dirimu, "Aku cukup penting untuk dijaga." Dan dari cinta diri yang tenang itulah keteguhan tumbuh. Tidak terburu-buru, tidak dipaksakan, tapi bertumbuh secara alami dari disiplin sehari-hari. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita bisa melatih diri untuk mengatur layar perahu setiap hari. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka yang bijak. Mereka tidak menunggu laut menjadi tenang. Mereka melatih diri agar bisa berlayar meski angin kencang datang. Jadi jangan remehkan rutinitas sederhana dalam hidupmu. Bangun pagi dengan kesadaran, menulis, merenung, menjaga tubuhmu, berbicara dengan tenang. Semua itu adalah latihan keteguhan. Mungkin terlihat kecil, tapi di sanalah fondasi dari kehidupan yang damai dibangun. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hasil dari perubahan besar, melainkan hasil dari komitmen kecil yang diulang dengan kesadaran besar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan rutinitas sederhana menjadi jalan sunyi yang menuntunmu menuju jiwa yang teguh dan tenang hari demi hari.
langkah demi langkah. Di dunia yang bising seperti sekarang, menemukan ketenangan bukan lagi sekadar soal meditasi atau pikiran yang damai. Kadang, itu soal bagaimana kita menjaga jarak dari hal-hal yang terus menyalakan kekacauan dari luar. Karena sering kali, bukan hidup yang terlalu berat, tapi kepala kita yang terlalu penuh. Setiap hari kita dibanjiri informasi, berita buruk, drama media sosial, komentar orang lain, perbandingan yang tak ada habisnya. Kita hidup di zaman di mana setiap detik bisa menjadi pemicu. Notifikasi yang memancing emosi, opini yang memancing debat, atau sekadar unggahan yang membuat kita merasa kurang dari orang lain. Tanpa sadar, kita memberi dunia izin untuk masuk terlalu jauh ke dalam diri kita. Dan mulai tiap kali kita membuka pintu itu, sedikit demi sedikit ketenangan kita terkikis. Padahal, stoikisme mengajarkan hal yang sangat sederhana. Jika kamu ingin hidupmu tenang, kurangi paparan terhadap hal-hal yang membuatmu tidak tenang. Kedengarannya sepele, tapi di sanalah salah satu latihan tersulit berada. Menahan diri untuk tidak terus mengonsumsi kekacauan. Kita sering berpikir bahwa kita perlu tahu semuanya, bahwa kita harus selalu terhubung, selalu update, selalu ikut dalam percakapan yang sedang ramai. Namun semakin kita membiarkan diri terikat pada dunia luar, semakin kita kehilangan kendali terhadap dunia. Dalam Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu ingin berkembang, bersikaplah bodoh dalam pandangan orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Artinya, tidak apa-apa terlihat tidak tahu segalanya, asal kamu tahu bagaimana menjaga dirimu dari hal-hal yang tidak penting. Kita tidak harus ikut dalam setiap perdebatan. Kita tidak harus tahu setiap isu yang sedang viral. Kita tidak harus membuka setiap notifikasi yang muncul. Karena setiap kali kita membiarkan diri terseret oleh hal-hal di luar kendali kita, kita sedang mengorbankan energi batin yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Hidup tenang bukan berarti hidup acuh, tapi hidup dengan kesadaran untuk memilih apa yang layak masuk ke pikiran kita. Karena pikiran itu seperti taman. Kalau kita biarkan siapapun menanam apa saja di sana, jangan heran jika suatu hari tumbuh rumput liar yang menyesakkan. Menjaga ketenangan berarti menjaga batas. Batas pada apa yang kita baca, siapa yang kita dengar, dan bagaimana kita berinteraksi. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk menjaga kejernihan di dalam diri, agar bisa menghadapi dunia dengan kepala dingin. Coba perhatikan, seberapa sering kamu merasa gelisah setelah menggulir media sosial terlalu lama? Seberapa sering kamu merasa marah karena membaca komentar orang yang bahkan tidak kamu kenal? Dan seberapa sering kamu merasa kalah hanya karena membandingkan dirimu dengan potongan hidup orang lain yang terlihat sempurna? Semua itu bukan kejadian kebetulan. Itu akibat dari paparan berlebih, dari dunia yang dirancang untuk membuatmu sibuk secara emosional. Sementara ketenangan justru lahir dari kebiasaan untuk berhenti sejenak, menutup pintu, dan kembali ke dalam diri. Cobalah buat jarak, matikan notifikasi untuk sementara. Jauhkan diri dari percakapan yang hanya menambah keruh pikiran. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang melindungi ruang batinmu. Seneca pernah berkata, tidak ada yang lebih memalukan daripada membuang waktu untuk hal-hal yang bukan urusanmu. Dan di zaman sekarang, itu berarti berhenti mengurusi apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak bisa mengubah isi kepala orang lain. Kamu tidak bisa menghentikan arus berita yang tidak berujung. Kamu tidak bisa membuat dunia menjadi sunyi. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan semuanya masuk dan merusak ketenanganmu. Mulailah dari hal kecil. Bangun pagi tanpa langsung menyentuh ponselmu. Gunakan waktu itu untuk diam, bernapas, atau menulis 3 hal yang kamu syukuri. Makan tanpa terganggu layar. Berjalan tanpa earphone. Hanya mendengarkan langkahmu dan angin yang lewat. Kedengarannya sederhana, tapi disitulah latihan sebenarnya berlangsung. Latihan untuk tidak selalu terikat dengan dunia luar. Karena semakin kamu bisa mengurangi paparan terhadap kebisingan eksternal, semakin kamu bisa mendengar suara dalam dirimu dengan lebih jelas. Dan suara itu penting, karena di sanalah tempat intuisi, kesadaran, dan ketenangan berdiam. Namun selama kamu terus membiarkan kebisingan luar menguasai ruang itu, kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara keterlibatan dan jarak.
Kita tetap hidup di dunia, tapi tidak membiarkan dunia hidup di kepala kita. Kita tetap berinteraksi, tapi dengan kesadaran penuh akan batas energi kita. Kita tetap peduli, tapi tidak terperangkap dalam pusaran hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah rumah. Jika setiap orang bisa masuk tanpa izin, mengotori, meninggalkan sampah, dan pergi begitu saja, berapa lama sampai rumah itu berantakan? Demikian juga dengan pikiranmu. Kamu harus belajar menjadi penjaga pintunya, menentukan siapa atau apa yang boleh masuk. Dan penjagaan ini bukan berarti mengasingkan diri, tapi tentang menghargai kualitas dari perhatianmu. Karena perhatian adalah bentuk energi yang paling berharga. Kemana perhatianmu pergi, kesanalah hidupmu mengalir. Jadi, arahkan perhatianmu dengan bijak. Kurangi paparan terhadap hal-hal yang membuatmu cemas tanpa alasan. Berhentilah mengonsumsi informasi hanya karena semua orang melakukannya. Beranilah untuk hidup lebih pelan, lebih sadar, lebih jernih. Kamu tidak akan kehilangan dunia hanya karena berhenti memantaunya setiap detik. Sebaliknya, kamu mungkin justru akan menemukan kembali dunia yang sebenarnya. Dunia yang tidak ada di layar, tapi di hadapanmu. Suara burung, angin sore, obrolan sederhana, keheningan malam. Hal-hal kecil yang selama ini tenggelam di balik kebisingan digital. Dan di sanalah ketenangan menunggu. Ia siriwai silang dari Astumi. Ia hanya tertutup oleh terlalu banyak suara yang tidak perlu. Mulailah membersihkannya. Bukan dengan melarikan diri dari dunia, tapi dengan memutuskan hal mana yang pantas mendapat tempat di pikiranmu. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu, karena untuk hidup tenang, kamu tidak selalu perlu mencari tempat yang sunyi. Kadang, kamu hanya perlu menutup pintu pada kebisingan yang tidak perlu dan membuka ruang bagi dirimu untuk bernapas lagi. Ada satu kebenaran sederhana yang sering kita lupakan ketika hidup sedang terasa berat. Tidak ada kekacauan yang kekal, namun anehnya, setiap kali badai datang, kita bertingkah seolah dunia akan berakhir. Kita lupa bahwa semua hal dalam hidup, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, pada akhirnya akan berlalu. Rasa sedih, kecewa, kehilangan, ketakutan, semuanya datang seperti musim. Mereka tidak datang untuk tinggal selamanya, hanya untuk lewat dan mengajarkan sesuatu. Tapi pikiran manusia punya kebiasaan aneh. Ia suka menganggap keadaan saat ini akan bertahan selamanya. Ketika bahagia, kita takut kehilangan. Ketika sedih, kita takut tak akan pernah bahagia lagi. Kita hidup dalam ilusi keabadian atas keadaan yang sesungguhnya sementara. Padahal, jika kita benar-benar melihat dengan jernih, segala hal di dunia ini terus berubah. Tidak ada pagi yang bertahan sampai malam. Tidak ada musim yang menolak berganti. Tidak ada luka yang tidak akhirnya memudar. Kekacauan hidup pun begitu. Ia datang, mengguncang, lalu pergi. Tugas kita bukan melawannya, tapi mengingat bahwa ia tidak akan menetap. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, sering mengingatkan dirinya tentang kefanaan. Dia menulis, lihatlah betapa cepatnya segalanya lenyap. Tubuh, waktu, kenangan, bahkan nama-nama besar dalam sejarah. Bukan karena ia pesimis, tapi karena ia tahu bahwa mengingat kefanaan membuat batin menjadi ringan. Ketika kita sadar bahwa semua ini sementara, kita berhenti menganggap penderitaan sebagai penjara. Kita mulai melihatnya seperti awan yang melintas, gelap, mungkin menakutkan, tapi selalu bergerak pergi. Pikiran yang tidak tenang sering lupa akan hal ini. Ia terjebak di masa kini dan mengira bahwa kesulitan hari ini adalah cerita akhir hidupnya. Tapi waktu punya cara sendiri untuk menyembuhkan, asalkan kita tidak menolak untuk berjalan bersamanya. Coba ingat kembali momen-momen sulit dalam hidupmu yang dulu terasa tak tertahankan. Mungkin saat kehilangan seseorang, gagal mencapai sesuatu, atau merasa tidak punya arah. Saat itu kamu mungkin berpikir, aku tidak akan bisa melewati ini. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih di sini. Masih bernapas, masih berjalan, mungkin dengan luka, tapi juga dengan lebih banyak kebijaksanaan. Itulah bukti paling nyata bahwa tidak ada kekacauan yang kekal. Segalanya bergerak bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menempatkan diri seperti penonton yang bijak di tengah teater kehidupan.
Kita melihat peran yang datang dan pergi, adegan yang berubah, emosi yang naik dan turun. Dan kita tahu, semua ini bagian dari pertunjukan yang tidak berlangsung selamanya. Ketika kamu mulai memahami bahwa semua hal bersifat sementara, kamu akan berhenti panik saat kekacauan datang. Kamu mulai berkata pada dirimu sendiri, "Aku tahu ini akan berlalu." Kalimat sederhana itu bisa menjadi jangkar di tengah badai batin. Kita tidak bisa mempercepat waktu, tapi kita bisa memperlambat reaksi kita. Kita bisa menenangkan diri dan memberi ruang agar kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Kadang, ketenangan bukan karena masalah hilang, tapi karena kita berhenti percaya bahwa masalah itu akan bertahan selamanya. Ada kalanya hidup benar-benar berantakan. Rencana gagal, orang pergi, keadaan tak berpihak. Namun, justru di sanalah kebijaksanaan stoik bekerja. Dia mengingatkan, jangan menilai hidupmu dari satu bab yang sedang sulit. Karena setiap bab akan berganti. Seperti halnya setiap malam akan digantikan pagi. Bahkan rasa sakit punya masa kedaluarsa. Kamu tidak perlu terburu-buru menyembuhkannya. Cukup hadir, cukup bertahan, cukup percaya bahwa waktu akan membawa keseimbangan kembali. Ketenangan lahir ketika kita berhenti mempercayai ilusi permanen. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini tidak berhenti di satu titik, tidak ada keadaan yang selamanya bahagia, tapi juga tidak ada keadaan yang selamanya menyakitkan. Keduanya datang silih berganti, menyeimbangkan satu sama lain. Bayangkan laut. Gelombang datang dan pergi, kadang besar, kadang tenang. Tapi laut tetap laut. Ia tidak kehilangan dirinya hanya karena gelombang sementara datang mengganggu permukaannya. Demikian pula dengan dirimu. Kamu bukan kekacauan yang sedang kamu alami. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikannya lewat dan tahu bahwa pada waktunya semuanya akan mereda. Kita tidak bisa mengendalikan waktu, tapi kita bisa menggunakannya sebagai pengingat bahwa setiap rasa yang datang, baik atau buruk, adalah tamu yang akan pergi. Kebijaksanaan ini bukan untuk membuat kita acuh, tapi untuk membuat kita lebih lembut dalam menjalani hidup, agar kita tidak lagi bereaksi dengan kepanikan, melainkan dengan pemahaman bahwa semua yang datang akan berlalu, dan semua yang pergi membuka ruang bagi hal baru untuk datang. Kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan saat hidup terasa kacau adalah menenangkan diri dan menunggu. Seperti air yang keruh, ia akan jernih sendiri jika kita tidak terus mengaduknya. Demikian pula batin manusia. Ketika kita berhenti melawan dan mulai mempercayai waktu, kejernihan perlahan kembali. Kamu tidak perlu tahu kapan kekacauan ini berakhir. Cukup tahu bahwa ia akan berakhir. Dan pengetahuan itu saja sudah cukup untuk membuatmu bertahan dengan tenang. Karena ketenangan sejati bukan berarti tidak ada badai, tapi kesadaran bahwa badai tidak berlangsung selamanya. Dan saat badai itu akhirnya reda, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hanya selamat, tapi juga tumbuh. Semua ini akan berlalu. Kalimat itu bukan pelarian, tapi pengingat akan realitas hidup. Tidak ada kegembiraan yang kekal. Tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada kekacauan yang selamanya. Yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri, dan kemampuan kita untuk berdamai dengannya. Jadi, ketika hidup terasa berat, ingatlah, ini hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjangmu. Tidak perlu terburu-buru keluar dari kekacauan, karena perlahan, waktu akan meluruhkannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, sebab tidak ada badai yang selamanya. Tidak ada gelap yang abadi, dan tidak ada kekacauan yang tidak akhirnya berubah menjadi pelajaran. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita ketika berbicara tentang ketenangan, bahwa kedamaian sejati dimulai dari penerimaan terhadap diri sendiri dan proses hidup apa adanya. Kita terlalu sering berperang dengan kenyataan, berusaha menjadi seseorang yang belum kita capai, membandingkan diri dengan orang lain, menghukum diri atas kesalahan masa lalu. Dan dalam upaya tanpa henti untuk memperbaiki diri, kita justru kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup di saat ini. Padahal, tidak ada ketenangan di dalam penolakan. Ketenangan hanya muncul ketika kita berhenti menolak siapa diri kita sekarang. Dengan segala kekurangan, kebingungan, dan perjalanan yang belum selesai, kita sering lupa bahwa menjadi manusia berarti menjadi proses. Tidak ada yang sepenuhnya selesai.
Tidak ada yang benar-benar sampai. Hidup bukan tentang menemukan versi final dari diri kita, tapi tentang terus belajar berdamai dengan versi diri yang selalu berubah. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan datang bukan dari kenyataan itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin cepat berhasil, padahal proses butuh waktu. Kita ingin sempurna, padahal manusia memang tidak diciptakan untuk itu. Kita ingin selalu kuat, padahal ada saat di mana rapuh adalah bagian dari tumbuh. Ketika kita mulai menerima hal-hal ini, sesuatu di dalam diri melunak. Kita berhenti menghakimi diri sendiri setiap kali gagal. Kita mulai melihat perjalanan hidup bukan sebagai ujian yang harus dimenangkan, melainkan sebagai pengalaman yang perlu dijalani dengan kesadaran. Penerimaan bukan berarti menyerah, bukan berarti pasrah tanpa arah. Penerimaan berarti berhenti melawan realitas dan mulai menari bersamanya. Berhenti berkata, seharusnya begini. Dan mulai berkata, memang begini adanya. Dan aku bisa belajar darinya. Kita semua punya masa lalu yang ingin kita ubah. Hal-hal yang seandainya bisa diulang, akan kita lakukan dengan cara berbeda. Tapi kenyataannya, hidup tidak memberi tombol ulang. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar dan melanjutkan perjalanan dengan lebih bijak. Ketika kita menolak masa lalu, kita memenjarakan diri di sana. Tapi ketika kita menerimanya, kita membebaskan diri untuk melangkah maju. Menerima diri adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Karena di situ, kita berhenti bersembunyi dari kebenaran siapa kita sebenarnya. Lihatlah alam. Tidak ada bunga yang memaksa dirinya mekar sebelum waktunya. Tidak ada pohon yang iri pada tinggi pohon lain. Semuanya tumbuh sesuai musimnya masing-masing. Dan manusia pun begitu. Setiap dari kita punya waktunya sendiri untuk bertumbuh. Namun kita sering tidak sabar. Kita ingin cepat sembuh dari luka, cepat mencapai tujuan, cepat menemukan arti hidup. Kita lupa bahwa kedewasaan batin tidak bisa diburu-buru. Jadi butuh waktu, butuh pengalaman, butuh ketenangan untuk berkembang dengan alami. Penerimaan diri juga berarti memaafkan diri. Memaafkan atas semua hal yang dulu tidak kita tahu. Atas keputusan yang diambil dengan ketidaktahuan. Atas kata-kata yang mungkin melukai diri sendiri. Karena di setiap kesalahan selalu ada niat untuk bertahan. Dan tidak ada manusia yang gagal dalam hidupnya. Selama ia terus belajar dari setiap langkahnya. Kita sering berkata, aku akan tenang kalau sudah mencapai ini atau itu. Padahal, ketenangan bukan di sana. Ketenangan ada di sini ketika kita bisa berkata, aku cukup untuk saat ini. Tidak sempurna, tidak selesai, tapi cukup. Karena cukup adalah ruang di mana kedamaian bisa tumbuh. Kita hidup di dunia yang terus membandingkan. Teman sebaya terlihat lebih sukses. Orang lain tampak lebih bahagia. Media sosial membuat kita merasa tertinggal. Namun semua itu hanyalah bayangan. Kamu tidak bisa hidup dengan damai jika terus berlari dalam lomba yang bahkan bukan milikmu. Penerimaan berarti berhenti berkompetisi dalam hal yang tidak penting. Berhenti memaksa diri menjadi versi yang tidak alami. Dan mulai menghormati ritme hidupmu sendiri. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penundaan, semua itu membentuk siapa kamu hari ini. Kamu tidak bisa mencintai ketenangan tanpa menerima bagian-bagian dirimu yang pernah kacau. Karena justru dari kekacauan itulah kamu belajar arti keseimbangan. Marcus Aurelius menulis, terimalah setiap hal yang datang kepadamu, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Karena tidak ada yang datang tanpa alasan dari alam semesta. Ia mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran dan tugas kita adalah membuka hati untuk menerimanya tanpa perlawanan. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita berhenti memaksa segalanya sesuai kehendak kita. Ketika kita mulai berkata, inilah diriku hari ini. Inilah hidupku saat ini. Jadi dan ini cukup. Kalimat sederhana itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan batin yang sejati. Dengan penerimaan, kita memberi ruang bagi perubahan untuk terjadi tanpa tekanan. Karena hanya ketika kita bisa tenang di mana kita berada, kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik tanpa terburu-buru. Kamu tidak harus punya semua jawabannya hari ini. Kamu tidak harus selalu tahu kemana hidupmu akan pergi. Yang penting, kamu hadir. Sadar, bernapas, dan terus melangkah satu hari dalam satu waktu. Karena kehidupan bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran.
Dan jika kamu bisa menerima dirimu dan proses hidupmu apa adanya, maka bahkan di tengah kekacauan, kamu bisa menemukan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi manusia yang sepenuhnya hadir, yang belajar menerima, menyiapkan dan mencintai dirinya apa adanya, sambil berjalan perlahan menuju versi terbaik yang tumbuh secara alami dari dalam. Ada satu kesalahpahaman yang sering membuat kita terus gelisah. Kita mengira ketenangan adalah tujuan akhir, sesuatu yang harus dicapai, diraih, lalu disimpan seperti piala keberhasilan hidup. Padahal ketenangan bukan tujuan. Ia adalah jalan yang kita pilih untuk menapaki hidup ini, hari demi hari, napas demi napas. Selama kita menganggap ketenangan sebagai tujuan, kita akan terus merasa jauh darinya. Kita akan terus berkata, nanti aku akan tenang kalau semua urusan selesai. Kalau sudah punya ini, kalau masalah ini berakhir. Tapi hidup tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada urusan baru, tantangan baru, ketidakpastian baru. Dan jika kita menunda ketenangan sampai semuanya beres, kita tidak akan pernah sampai. Ketenangan bukan hasil dari hidup yang sempurna, tapi cara kita menjalani hidup yang tidak sempurna dengan kesadaran. Ini bukan sesuatu yang kita temukan di ujung perjalanan, melainkan sesuatu yang kita bawa di setiap langkah perjalanan itu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup yang tenang bukan hidup tanpa gejolak, melainkan hidup yang dijalani dengan sikap batin yang stabil, yang tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Bayangkan ketenangan bukan sebagai pantai yang harus dicapai, tetapi sebagai cara kita berlayar di tengah ombak. Laut tidak bisa dikendalikan, tapi kita bisa belajar bagaimana menavigasinya. Begitu pula hidup. Kita tidak bisa menghapus kekacauan, tapi kita bisa berjalan melaluinya dengan hati yang tidak ikut kacau. Ketenangan sejati bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah takut, tidak pernah kecewa. Itu bukan manusiawi. Ketenangan sejati berarti tahu bagaimana menatap semua emosi itu tanpa kehilangan arah. Ia tidak merolak badai, tapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia berdiri di tengah arus kehidupan dengan pijakan yang mantap. Karena ia tahu, yang paling bisa dikendalikan hanyalah dirinya sendiri. Selama ini, banyak dari kita mencari ketenangan seperti orang mencari benda yang hilang. Kita mencari di luar, dalam pencapaian, pengakuan, hubungan, kesuksesan. Tapi semakin kita mencari, semakin terasa jauh. Karena ketenangan bukan benda. Ia adalah keadaan batin yang tumbuh dari pemahaman dan penerimaan. Ia tidak ditemukan, tapi dibentuk. Melalui cara kita berpikir, bereaksi, dan memaknai setiap peristiwa. Ketika kita mulai menjadikan ketenangan sebagai jalan hidup, kita berhenti terburu-buru. Kita mulai berjalan dengan lebih sadar, lebih lembut terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita tidak lagi berusaha mengontrol segalanya, karena kita tahu bahwa yang penting bukan hasil akhirnya, tapi cara kita menjalaninya. Hidup yang tenang bukan hidup yang tanpa tujuan, tapi hidup yang tidak dikuasai oleh kegelisahan akan hasil. Kita tetap bekerja, berusaha, bermimpi, tapi tidak lagi dengan cemas. Kita melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya pada waktu. Marcus Aurelius pernah menulis, tenanglah seperti batu karang yang tetap kokoh meski ombak terus menghantamnya. Ia tidak mengatakan agar kita menjadi batu, dingin dan tidak merasa apa-apa, tapi agar kita menjadi seperti karang, kuat karena memahami bahwa ombak memang bagian dari laut. Begitu pula kita, tenang karena tahu bahwa guncangan adalah bagian dari kehidupan. Ketika ketenangan menjadi jalan hidup, kita mulai menyadari sesuatu, bahwa setiap momen, bahkan yang sulit sekalipun, bisa menjadi ruang latihan bagi batin. Kemarahan melatih kesabaran, kekecewaan melatih penerimaan, kehilangan melatih keteguhan. Dan semuanya, jika kita sadari dengan jernih, membawa kita lebih dekat kepada diri yang damai. Tidak ada satu titik pun di mana kita bisa berkata, akhirnya aku benar-benar tenang. Karena hidup akan terus berjalan. Setiap hari kita akan terus diuji oleh hal-hal baru. Tapi itu bukan kabar buruk, justru disitulah keindahannya. Ketenangan sejati bukan tentang menghindari ujian, melainkan tentang menjadi pribadi yang siap menghadapi ujian apapun, tanpa kehilangan keseimbangan batin.
Cobalah untuk melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus kamu taklukkan, tapi sebagai perjalanan untuk kamu pahami. Bukan sesuatu yang harus kamu kontrol sepenuhnya, tapi sesuatu yang kamu jalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Dengan cara itu, bahkan di tengah kegagalan, kamu tetap bisa merasa damai. Bahkan di tengah kehilangan, kamu tetap bisa merasa utuh. Karena kamu tahu, ketenangan bukan hadiah dari keadaan luar, tapi hasil dari arah pikiran yang kamu pilih setiap hari. Jadikan ketenangan sebagai prinsip, bukan pencapaian. Sebagai cara memandang hidup, bukan titik akhir yang harus dikejar. Karena ketika ketenangan menjadi cara hidupmu, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh naik turunnya dunia. Kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa apapun yang datang, kamu akan menghadapinya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ketenangan tidak akan membuat hidupmu bebas dari masalah, tapi ia akan membuatmu bebas dari keputusasaan. Ia mimpi yang sekikai menghapus penderitaan, tapi ia akan membuatmu memahami makna di baliknya. Ia tidak akan menjauhkanmu dari dunia, tapi akan membuatmu hadir di dunia dengan kedewasaan yang lebih dalam. Jadi, berhentilah mengejar ketenangan seolah ia berada di ujung jalan. Mulailah berjalan dengan tenang, dan kamu akan menyadari ketenangan itu selalu bersamamu. Kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa damai. Cukup arahkan pikiranmu hari ini, dan biarkan setiap langkahmu menjadi latihan untuk hidup dengan kesadaran, bukan dengan reaksi. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah tujuan yang kamu capai, tetapi cara kamu menjalani hidup yang tidak pernah berhenti berubah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, bukan besok, bukan nanti, tapi di setiap momen sekarang. Ketika kamu memilih untuk hidup dengan hati yang tenang, meski dunia di sekitarmu masih terus bergejolak.